Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah gini teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami berdua ini di channel yang sangat nyebelit. Kali ini ada beberapa part di hadapan saya yang akan coba saya jelaskan. Ini melanjutkan dari postingan yang kemarin masalah busi ya, bahwa busi milik Honda itu lebih panjang dan beresiko nabrak kepada piston, dan milik Yamaha lebih pendek sedikit. Dan kita akan coba perlihatkan kepada kalian saat busi dari kedua tipe tersebut dipasangkan kepada blockhead milik Yamaha Mio J. Ini kan kemarin saya bilang bahwa milik Honda itu lebih panjang dan pasti akan nongol di bagian blockhead, sementara yang milik Yamaha memang ukuran pabriknya adalah segitu. Kita akan coba pasangkan. Yang pertama kita coba yang milik Yamaha. Nah, ini milik Yamaha tipe karbu ya, untuk Mio karbu. Kita akan coba pasangkan. Ini hanya untuk contoh saja. Seberapa dalam sih ketika dipasang di bagian blockhead. Ini blockhead copotan dari Mio J. Mio J nya ada di hadapan saya. Itu dia. Nah, ini teman-teman ya. Nih, ini setelah terpasang, nih busi milik Mio karbu ya. Masuknya busi tersebut di dalam blockhead segitu ya. Ini masih ada ruang, jadi dia nyempil di dalam. Kita akan coba yang milik bit karbu. Kita lepas dulu yang ini, jadi kalian bisa membandingkan nanti. Ya, itu punya bit karbu. Oh, itu punya Vario om. Nggak apa-apa sih, sama aja. Nah, ini copotan bit karbu. Oke, silahkan dipasang. Belum kencang. Dan jangan dol lagi dratnya. Oh, ulirnya panjang ya. Ulir dratnya panjang. Coba didekatkan om. Saya fokuskan kameranya. Nah, itu ya. Lihat, itu nongol ya. Ini busi milik bit karbu, copotan bit karbu. Ini ketika dipasangkan di blockhead Mio J ini nongol nih. Ini di raba gini dia udah nongol di atas. Sedangkan untuk busi milik Mio karbu tadi ada di dalam. Nah, ketika dipasangkan ini piston, dia ada risiko nabrak ya. Walaupun kecil risikonya, tapi itu sangat berisiko. Nah, ini kan maju mundur nih piston kerjanya di blok seher nih, maju mundur menghantam ke sini. Sedangkan posisi ini nih, ini nongol nih. Ini bisa diraba. Saya miringkan ya. Tuh, saya fokuskan kamera. Terlihat ya teman-teman semua, itu nongol ya di bagian blockhead. Sedangkan milik Yamaha tadi dia posisinya ada di dalam lubang tersebut, lubang busi. Nah, itu adalah piston yang ukuran 58 ya om. Ini sudah di squeeze, sudah dilebarkan. Demikian ya teman-teman penjelasan kami, bahwa yang seperti kami bilang kemarin, bila mana busi milik Honda dipasangkan kepada blok head milik Yamaha, dia akan nongol seperti yang bisa kalian lihat barusan. Bedanya seperti itu, jadi resikonya ada menabrak pada piston. Berikutnya masalah pengapian ya. Kalau kita lihat di channel di atas roda, itu pengapian milik sepeda motor karbu ini, pengapian busi milik sepeda motor Mio karbu ini dia lebih besar. Sementara untuk yang khusus busi injeksi itu apinya kecil namun fokus. Saya pernah bertanya kepada montir, kalau pengapian di busi tersebut lebih besar, berarti bagus dong gitu kan. Saya nanya kan, karena kita kan awam ya, nggak ngerti. Logika saya, ketika busi ini yang karbu kan pengapiannya lebih besar. Kalau kita lihat di channel YouTube di atas roda tuh ya, logika saya adalah ketika busi karbu ini dipasangkan di injeksi itu kan lebih bagus ya, karena apinya ini besar dan menyebar gitu. Yang saya pikir dia akan mendapatkan power yang maksimal dong, karena pengapiannya lebih besar gitu. Tapi penjelasan salah seorang teman saya yang mekanik itu, nggak begitu bang, katanya.
Karena api yang besar itu akan menyebabkan overheat di bagian pembakaran. Di ruang bakar itu akan overheat, katanya panas. Overheat itu apa sih ya? Overheat. Over itu mengoper barang, mungkin kalau head tuh datang bulan kali ya. Jadi overhead itu artinya mengoper barang yang datang ke bulan. Kira-kira seperti itu ya, bisa dipahami ya. Pokoknya overhead intinya. Kalau kita pasangkan ini di mesin injeksi. Karena ketika kita lihat semburan bensin di injektor beda dengan semburan bensin di karburator. Jadi semburan bensin dari injektor itu hanya kecil ya Om. Kita pernah mengetesnya, itu hanya seperti nanospray semprotannya bensin itu. Jadi lembut sekali, seperti embun. Sedangkan kalau semburan bensin karburator itu kan nyemprot ya. Dia seperti semprotan apa tuh? Kalau nyetrika disemprot seperti itulah. Sementara untuk semburan bensin dari injektor itu hanya seperti nanospray yang untuk itu nyemprot muka tuh. Hanya seperti embun saja. Jadi kalau diberikan api yang terlalu besar oleh busi, ya kemungkinan itu tidak cocok dan overhead itu yang dijelaskan di channel di atas roda. Kemungkinan seperti itu. Sementara kebutuhan api dari injektor tidak sebesar itu. Kemungkinan seperti itu ya, karena logika saya kalau pengapian dari busi itu besar, justru itu akan powerful pada tarikan mesin motor injeksi. Ternyata tidak seperti itu. Demikian ya penjelasannya. Dan berikutnya saya akan bertanya kepada si Om ini yang telah menggunakan busi milik Bitcarbu. Mana tadi? Nah ini yang terpasang ya. Ini pernah digunakan oleh si Om ini di sepeda motornya ini, Mio J ini ya. Kita akan tanya gimana sih efeknya gitu ya. Karena kan secara pengapiannya lebih besar. Apakah motor ini menjadi powerful setelah dipasangkan busi milik Bitcarbu? Kita akan tanyakan kepada si Om ini. Karena saat ini dia telah menggantinya dengan yang ini ya. Si Om ini telah mengganti yang ini nih. Ini satu merek dengan yang kemarin saya pasang di Soul GP. Om, jadi gimana Om perbedaannya saat Om menggunakan busi milik Bitcarbu di Mio J ini sebelumnya? Sebelumnya pas saya pakai busi untuk Bitcarbu di Mio J ya, rasanya memang enak ya. Tenaganya juga Ada. besar, memang khawatir ya. Ada tonjokan di sini ya, kena pistonnya gitu. Jadi saya cari aman saja, pakai yang untuk khusus Mio ya. Nah, yang ukurannya itu pendek ya, beratnya itu lebih pendek. Nah ini lebih aman, tidak akan kena piston ya, karena adanya di dalam. Kalau ini terlalu menonjol, khawatir ya kena piston. Memang kalau tenaga semuanya hampir sama. Cuman untuk Mio J, busi dia ada tipenya juga khusus gitu, jadi nggak boleh pakai yang Honda ataupun Bitcarbu yang lain khusus ya. Jadi tipenya itu CR6HSA untuk Yamaha Mio J ya khusus. Makanya kita cari aman aja buat penjelasan. Baik, terima kasih Om penjelasannya. Jadi si Om ini pun sebelumnya telah mencari referensi dari YouTube ya Om. Ya. Ini mohon maaf teman-teman, kondisinya hujan besar. Nah berikutnya masalah injektor teman-teman nih. Di sini kita ada 2 unit injektor ya. Ini yang satunya adalah original bawaan Mio J. Sementara yang merah adalah injektor racing. Nah injektor racing ini untuk sepeda motor dengan cc 160 ke atas sampai 200 cc ya Om. Ya. Ini ya dari dekat teman-teman. Ini yang merah injektor racing. Dia lubangnya ada 8 di bagian terlalu dekat Om. Nah di sininya ada 8. Jadi dia semburannya lebih banyak. Sementara satu lagi adalah tipe standar bawaan motor tersebut. Nah ini sudah tidak kami pakai ya, jadi kondisinya kotor. Ini sudah tersumbat kotoran-kotoran karena kita sudah melepasnya agak lama. Ini memang sudah error, jadi kita ganti. Nah si Om teman saya ini pernah menggunakan injektor yang racing ini.
secara logika saya, semprotan lebih banyak dari bensin, maksudnya injektor ini menyemprot ke ruang bakar bensin dengan volume yang agak banyak. Logika saya itu pasti tarikan motor akan powerful ya, karena bensin disemburkan ke ruang bakar itu lebih banyak daripada injektor yang standar. Ini ada 8 lubang, sementara yang standar itu hanya 4 lubang. Kita akan tanyakan gimana sih saat menggunakan injektor racing ini ya. Apa perbedaannya dengan injektor yang standar? Apakah benar motornya jadi powerful atau biasa aja? Atau kita akan tanyakan konsumsi BBM-nya saat menggunakan injektor racing 8 lubang ini. Ini cocok digunakan pada Vario 110 juga cocok. Bahkan kalau dipasangkan di NMAX juga ini bisa ya. Ini kalau kalian masang tidak cocok pada sepeda motor kalian, ini bisa satu paket belinya dengan soketnya, karena biasanya bagian soketnya ini nih beda. Kalian bisa beli sepaket dengan soketnya. Oke, kita akan tanyakan kepada si Om ini yang telah menggunakan injektor ini. Oke Om, gimana Om? Kesannya Om? Pengalaman saya waktu saya pakai injektor yang cc-nya 160 dengan lubang 8 ya, kolnya itu ada 8. Nah ini saat seharnya itu 150, emang tenaganya gede ya, karena sesuai dengan suplai bahan bakarnya. Oh sebelumnya partnya memang racing? Ya, sebelumnya memang racing ya. Jadi injektornya pun harus racing, ini khusus 160 atau 200 cc ke atas. Nah, jadi tenaganya besar, terus pembakarannya juga sesuai ya. Nah ketika saya kembalikan ke standar pakai injektor yang racing itu nggak cocok ya, karena satu berbet ya, karena terlalu banyak bahan bakarnya. Kedua juga bawaannya boros nih, nggak boleh ya, nggak boleh pakai yang lubang 8 ini, boros banget ini, nggak sesuai gitu. Jadi tenaganya nggak ada, malah yang ada berbet ya. Lebih baik kembali ke yang standar yang ini ya. Ini karena lubangnya cuma 4 ini, lubangnya cuma 4 dan sesuai untuk bahan bakar. Sesuai kebutuhan. Gitu ya, diri juga. Ini sudah ada. Jadi saran Om untuk pengguna motor standar? Kalau untuk saran saya untuk yang standar, carilah injektor yang standar aja, yang 4 lubang ya, jangan yang 6 ataupun yang 8 apalagi yang 10 itu nggak cocok. Kecuali motor kalian sudah racing partnya ya. Kalau udah racing boleh ya. Jadi piston udah gede, seher udah gede, nah baru bisa. Ini sesuai pengalaman saya ya, terserah kalian mau ikut ataupun yang mau tersesat apa enggak gitu ya. Kalau mau tersesat silakan gitu. Oke. Baik teman-teman semua, itu penjelasan dari sahabat kami yang benar-benar telah menggunakan busi milik Bikarbu dan injektor racing 8 lubang atau 8 hole ya. Dan sejatinya ini pun saya pernah mencoba di motor saya. Saya sampai mengganti soketnya. Yang saya rasakan tadi kan karena itu ya partnya standar, tadi kan biasa aja, tapi borosnya itu seboros motor Matic karburator. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menyimak video kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena kami masih pemula dan kami hanya berbagi pengalaman saja. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.